like a Hellcat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Junedi selaku Komisaris PT LKM Arta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. PT LKM ini adalah lembaga keuangan non-bank yang core-nya adalah bagaimana membantu usaha kecil mikro dalam sisi pembiayaan dan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. PT LKM tentunya di masa COVID-19 ini berusaha tetap operasional untuk bagaimana mempertahankan usaha mikro ini bisa berjalan dan tetap berkembang. Nah, selaku lembaga pembiayaan dan perkreditan, tentunya kami menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam rangka membantu UKM, tetapi juga tentunya memberikan relaksasi yang baik di masa COVID ini sehingga kemampuan bayar mereka terus berjalan. Alhamdulillah, walaupun di masa COVID ini sampai dengan posisi bulan Oktober 2019 PT LKM masih bisa berjalan optimal dengan menunjukkan kinerja yang cukup baik dari direksi dan jajarannya. 10 kantor layanan dengan kurang lebih 70 sumber daya manusia yang kita miliki. Perkembangannya alhamdulillah trennya positif dan bahkan bisa menghasilkan laba. Di samping itu tentunya PT LKM juga membantu pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi, di mana program pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi akibat COVID ini punya 2 program yang PT LKM membantu untuk fasilitasi kepada usaha mikro, yaitu program subsidi bunga, dan yang kedua adalah program dalam rangka pemberian modal untuk usaha mikro. Kita komitmen dengan upaya-upaya penanggulangan dampak ekonomi pemerintah daerah ini. Nantinya tentunya kita harapkan usaha mikro di Kabupaten Tangerang bukan hanya terbantu, tapi juga akan meningkatkan kinerja PT LKM di masa-masa yang akan datang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan selaku komisaris. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada direksi yang telah berupaya optimal, dan 10 kantor layanan yang terus kita akan tambah di masa-masa yang akan datang bisa meningkatkan cakupannya layanannya di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang di akhir nanti tahun 2024. Selanjutnya, demikian saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tetap mempertahankan sahamnya di Kabupaten Tangerang. Kalau bisa ditingkatkan, kalau lebih bagus lagi kalau itu dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Tangerang dan menjadi tetap modal PT LKM Arta Kerta Raharja. Yang kedua, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih atas evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat, sehingga kita bisa perbandingan antar LKM, bagaimana best practice-nya mengembangkan LKM di masing-masing daerah. Terus terang bahwa evaluasi ini sangat membantu bagi kami, terutama dalam rangka menambah wawasan dan meningkatkan kinerja bisa lebih baik lagi. Demikian, bravo Jawa Barat, bravo PT LKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ida sebagai anggota komisaris pada PT LKM Arta Kerta Raharja, yang alhamdulillah pada saat ini PT LKM Arta Kerta Raharja, walaupun kemarin kita ditempa badai pandemi COVID,
alhamdulillah masih berjalan optimal. Kita tidak terlalu banyak mengalami kerugian ya, kalau kena dampak udah pasti kena dampak, akan tetapi kita tetap stay dan kita tetap memperoleh hasil yang maksimal, meningkat dalam kinerjanya. Nah, untuk PT LKM ini memang pada saat pertumbuhan seperti ini yang kurun waktu kita sudah hampir berjalan sejak ditetapkannya merger antara LPK menjadi PT LKM, ini memerlukan satu perjuangan yang cukup banyak, terutama mungkin di permodalan. Nah, saat ini permodalan memang kita masih sedikit, jadi belum optimal penambahan penyertaan modal dari pemerintah selaku pemilik saham. Ditambah lagi pada saat pandemi ini pemerintah juga selaku pemilik saham lagi membutuhkan dana untuk penanganan COVID yang seharusnya tadinya diperkirakan bahwa akan masuk di 2020 ini. Kita dengan upaya meningkatkan modal sebesar 50 miliar, itu minimal kita akan dapat penambahan penyertaan modal, akan tetapi kita tidak bisa pada saat ini. Nah, mudah-mudahan untuk di 2021 dengan adanya penambahan penyertaan modal, kita mungkin akan lebih optimal lagi. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga pada akhir-akhir pandemi COVID ini, evaluasi terhadap PT LKM dari pemilik saham, ini terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Evaluasinya tidak berhenti dan ini membuat kami semangat untuk terus memperbaiki, karena dengan evaluasi itu kami lebih mengetahui apa kekurangan kami di PT LKM ini. Walaupun mungkin saat ini kalau dibilang Jawa Barat sudah berpisah dari segi keprovinsiannya dengan Tangerang, akan tetapi inilah bukti bahwa kebersamaan pemilik saham dari Provinsi Jawa Barat tetap memberikan semangat motivasi dalam mengevaluasi ini, bagaimana kita lembaga harus berjuang walaupun dengan serba keterbatasan. Ya, mudah-mudahan evaluasi semacam yang sudah dilakukan, ada Zoom meeting ya melalui Darling dari Jawa Barat. Nah, insya Allah ke depan mudah-mudahan Provinsi Banten juga ini sudah dilakukan, ada Zoom meeting ya melalui Darling dari Jawa Barat. Nah, insya Allah ke depan mudah-mudahan Provinsi Banten juga ini melakukan evaluasi seperti yang dicontohkan oleh Jawa Barat, karena memang ini sangat diperlukan semangat ini oleh kita dengan masa-masa terpuruk ini. Nah, untuk Jawa Barat juga sebetulnya memang kami masih banyak memerlukan, karena Jawa Barat lebih banyak pengalaman ya dari LKM yang sudah tersebar di Jawa Barat ini, tetapi memang dari segi ketentuan ya, OJK bahwa memang provinsi itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk permodalan. Nah, ini yang menjadikan saat ini LKM menjadi sedikit galau. Ini penanganannya harus bagaimana, solusinya, karena memang kami juga memahami di pemerintah itu begitu sulit bagaimana harus menghilangkan penyertaan modal yang sudah berjalan, terus bagaimana kita harus mengikuti dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 itu, yaitu di mana PT LKM itu hanya diperbolehkan adalah kabupaten dan kota. Nah, mudah-mudahan dalam mengantisipasi dari apa yang disarankan OJK ke depan, yang kami masih galau harus bagaimana, ini tentu Jawa Barat membantu kita, dan kita pun dengan LKM yang sangat keterbatasan tidak memungkinkan juga ya untuk mengembalikan modal sebesar hampir 3 miliar mungkin untuk yang Jawa Baratnya. Ya, mudah-mudahan Jawa Barat nanti ke depan ada satu ketentuan yang bisa diperbolehkan hibah atau bagaimana. Ya, syukur-syukur sih kalau masih diperbolehkan provinsi gitu, cuman kan undang-undang ya sudah dipatok ya tidak boleh provinsi untuk
sebagai pemilik saham. Nah, mungkin hanya ini yang harus kita lakukan ke depan, solusi-solusi yang harus mengantisipasi bagaimana kepemilikan saham harus ada perubahan. Nah, terima kasih sekali lagi evaluasi yang cukup bagus dari Jawa Barat. Mohon juga arahan ke depannya ya untuk solusi penanganan bagaimana masukan OJK yang mengharuskan tetap seperti itu. Nah, karena kami di sini tidak bisa berbuat banyak, LKM juga karena kekuatannya justru ada di pemilik saham. Solusi apa yang harus diharuskan dalam hal menangani untuk menyesuaikan sesuai Undang-Undang Nomor 1 seperti itu. Barangkali itu saja sebagai masukan hasil evaluasi. Sekali lagi terima kasih kepada Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan evaluasi cukup hebat. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar Juara. Saya Yuyun Junaidi, Direktur Utama PT LKM Arta Kerta Harja Kabupaten Tangerang. Kami sangat apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jabar atas segala perhatiannya, terutama pada pembinaan secara intens kepada LKM Arta serta LKM Jabar dan Banten pada umumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya paparkan kinerja LKM Arta bulan Oktober tahun 2020 ini. Laba rugi, pendapatan bunga bersih 4.245 juta atau naik sebesar 11,3% dibandingkan bulan lalu. Pendapatan operasional 6.405 juta rupiah atau naik sebesar 10,9%. Biaya operasional 5.619 juta atau naik sebesar 9,4%, dan laba rugi operasional adalah sebesar 786 juta rupiah. Pendapatan non operasional sebesar 23 juta sehingga laba rugi mencapai 810.496.000 rupiah atau naik sebesar 23,3% dibandingkan bulan lalu. Kita bahas sekarang adalah neraca. Posisi 31 Oktober 2020, jumlah aktiva sebesar 28.785 juta atau naik sebesar 1,8%. Pinjaman diberikan sebesar 26.762 atau naik sebesar 0,1%. Dan dana pihak ketiga sebesar 9 miliar atau naik sebesar 1,5% dibandingkan bulan lalu, sehingga modal di store sebesar 17.858 juta. Nah, sehingga total ekuitas modal di store beserta komponen permodalan lainnya dan generate laba mencapai 19.246 juta rupiah atau naik 0,8%. Selanjutnya kita membahas penilaian internal tingkat kesehatan bank. CAR pada bulan Oktober ini sebesar 79,72, kualitas aktif produktif sebesar 13,04, PPHP sebesar 100% pembentukannya, ROA sebesar 3,48, ROE sebesar 5,29, dan BOPO 87,6%. Cash ratio di angka 15,20% dan LDR sebesar 95,76. NPL gross sebesar 7,52. NPL neto sebesar 5,38%. Solvabilitas ratio 301,51% dan net interest margin adalah sebesar 15%. Sehingga total penilaian sebesar 87,6 masih dikategorikan ke dalam cukup sehat. NPL gross sebesar 14,93% dan NPL net sebesar 3,79%. Solvabilitas ratio sebesar 301
dan net interest margin sebesar 15%, sehingga total PKS adalah 87,6 dan bisa dikategorikan ke dalam cukup sehat. Selanjutnya jaringan kantor yang sampai dengan posisi Oktober adalah untuk kantor cabang kita ada, insya Allah ada 5 kantor cabang yang terdiri dari kantor cabang utama Cikopa sekaligus sebagai kantor pusat operasional, kantor cabang Balaraja, kantor cabang Curug, kantor cabang Sindang Jaya, dan kantor cabang Teluk Naga yang insya Allah akan diresmikan tanggal 23 Desember 2020 ini oleh Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Sedangkan untuk kantor kas berjumlah 7 unit, yaitu kantor kas Kresek, kantor kas Kronjo, kantor kas Patan, kantor kas Pasar Gudang Tiga Raksa, kantor kas Pasar Sentiong, kantor kas Kemeri, dan kantor kas Pasar Kelapa II. Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pembinaan selalu dilakukan oleh Biro Ekonomi Provinsi Jabar. Semoga kami bisa menjadi LKM yang tangguh dan lebih baik lagi. Saya tutup pemaparan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar Juara dari Kabupaten Tangerang. Saya Gus Kusasi, Direktur Operasional PT LKM Arta Kerta Raharja. Sebelumnya ucapkan banyak terima kasih pada Biro Ekonomi Pemprov Jawa Barat atas segala perhatian dan monitoringnya, terutama dan khususnya kepada PT LKM Jawa Barat dan Banten. Sedikit menambahkan dari paparan Direktur Utama PT LKM Arta Kerta Raharja bahwasanya kondisi saat ini sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 ini, alhamdulillah kantor layanan PT LKM Arta Kerta Raharja terdapat 10 titik lokasi layanan yang insya Allah dengan target 2024 minimal terdapat 1 kecamatan 1 kantor layanan dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dalam kondisi saat ini masih dalam kondisi COVID-19, kami PT LKM Kerta Raharja di tahun 2020 ini sudah turut memberikan kontribusi apa yang sudah kita lakukan dalam turut pencegahan penyebaran corona ini. Kami sudah memfasilitasi seluruh pegawai dengan memberikan masker, berupa masker, terus sarung tangan, hand sanitizer, dan vitamin minimal untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh seluruh pegawai. Tambahan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang tidak berkenan. Tentunya sekali lagi kami PT LKM Arta Kerta Raharja mengucapkan banyak terima kasih atas segala upaya dari Biro Ekonomi Pemprov Jabar yang selalu memonitoring, membimbing kami agar tetap di jalan yang lurus. Demikian yang disampaikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Juara dari Kabupaten Tangerang Gemilang.